Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Agnes Ramadhani kembali menjumpai Anda di sore hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, sangat relevan dengan zaman dan juga kebutuhan kita saat ini. Bella pakai kris sebagai sarana digitalisasi transaksi pembayaran untuk Bengkulu maju, Indonesia maju. Digitalisasi sekarang bukan cuma sekedar tren saja, tapi juga kebutuhan ya. Nah, hadirnya kris dengan sistem pembayaran QR Code ini tentu hadir untuk mempermudah kehidupan kita dalam transaksi proses pembayaran. Bersama 3 narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, ada Bapak Rudi Sitorus selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Halo Bapak Rudi, gimana, sehat Pak? Sehat, selamat pagi Mbak Agnes. Selamat sore ya Pak ya? Selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Gimana aktivitasnya Bapak akhir-akhir ini, kesibukannya? Biasalah kalau di Bank Indonesia itu aktivitasnya banyak, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik, di sini juga ada Mbak Dini Pratiwirisman selaku Relationship Manager Priority Banking Bank Mandiri. Halo Mbak Dini. Halo Mbak Agnes. Gimana kabarnya Mbak Dini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat hari ini. ya. Kalau di bank nih kesibukannya Pasti ya? kita hektik banget. Hektik ya. Ini juga ya Mbak, kita di perbankan pasti urus nasabah gitu ya Mbak ya. Paling ya, itulah kegiatan sehari-hari. Ya. Harus tetap cuan muka ya. Baik, di sini juga ada Vergita Fitri Adana selaku juara 1 Duta Kris PKBI ya. Benar ya bacanya ya. Halo Vergita, gimana kabarnya? Halo Mbak Ines, alhamdulillah sehat sekarang. Alhamdulillah sehat ya. Aktif sekali ya di media sosial. Masya Allah, iya. Hari-hari. Kebetulan jadi Duta Kris PK sekarang dan ketemu Mbak Ines lagi ya. Ketemu lagi di sini. Baik, pemirsa di rumah, kita bakal bahas soal kris ya. Mungkin di segmen awal ini kita akan bahas apa saja sih kris ini, siapa dan juga sejak kapan kris ini mulai diberlakukan di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Nah, Pak Rudi, mungkin bisa dijelaskan kris ini apa sih, dan juga setiap masyarakat itu kan penyebutan kris itu beda-beda ya. Ada yang QRIS lah, ada yang kris lah, ada yang kiris lah. Nah, ini benarnya seperti apa Pak Rudi? Baik Mbak Agnes, jadi sebelum nanti saya sampai ke sana, mungkin saya informasikan dulu bahwa Bank Indonesia mempunyai namanya flagship event, yaitu Pekan Kris Nasional, yang di Bengkulu kita lakukan juga. Nah, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 kita melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan perluasan dan percepatan kris di Provinsi Bengkulu, seperti edukasi, publikasi, termasuk pesta rakyat. Nanti tanggal 16 kita akan melakukan bazar yang dilaksanakan bersama dengan Funrun. Nah, nanti masyarakat Bengkulu yang sudah mendaftar bisa hadir, kita rame-rame di sana. Nah, kembali lagi ke kris. Nah, kris ini diinisiasi oleh Bank Indonesia ini dalam rangka membuat standar kepada industri pembayaran yang menggunakan kanal menggunakan QR namanya, Quick Response. Kalau dulu kita sebelum tahun 2019, kalau kita ke toko, ke pelaku usaha, itu banyak QR yang warnanya beda-beda, ada merah, hijau. Nah, Bank Indonesia melihat dan mendorong supaya industri sistem pembayaran itu lebih efisien, sehingga Bank Indonesia menetapkan suatu standar pembayaran menggunakan QR dengan KRIS. Nah, kita sebutnya KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, gitu Mbak. Baik, ini untuk diberlakukan di Bengkulu, terkhususnya di Indonesia sendiri, ini sejak kapan nih Pak Rudi? Nah, kalau launchingnya kris itu sebenarnya sudah dilakukan per 17 Agustus 2019, tapi efektif digunakan oleh masyarakat itu per 1 Januari 2020. Nah, dalam perkembangannya sampai sekarang, kalau dulu pada saat awal-awal implementasi kita kan melihatnya hanya menggunakan kalau di toko-toko itu ada barcode ya, kalau kita kenal dengan QR, tapi sudah berevolusi sampai dengan sekarang ada kris TTM, ada kris sekarang sudah ada yang terbaru, kris TAP namanya, kris tanpa pindai. Oh iya,
yang menggunakan teknologi NFC, Near Field Communication. Gitu Mbak. Ini tadi pertama kali diberlakukan di 1 Januari 1 Januari 2020. Itu serentak se-Indonesia atau di Bengkulu berbeda? Serentak se-Indonesia. Se-Indonesia, Serentak se-Indonesia. Baik. Oke, Mbak Dini, siapa saja sih yang bisa menggunakan kris ini sebagai metode pembayaran ya? Ya, Mbak Agnes. Jadi untuk kris sendiri kan memang sudah dipersiapkan oleh Bank Indonesia ya, bahwa kris ini adalah solusi transaksi pembayaran itu bisa digunakan oleh semua pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini nggak cuman untuk kategori UMKM misalnya seperti di pasar tradisional, kemudian bisa juga di mall, tapi juga bisa untuk sektor yang di bidang badan usaha juga Mbak. Jadi memang untuk pelaku usaha ini kita tersebar dengan banyak jenisnya pelaku usaha dan itu semua bisa diakomodir gitu. Dan juga kita sebagai pengguna kris tentunya bisa semua dong menggunakan kris untuk transaksi pembayaran tersebut. Pasar tradisional pun bisa menggunakan bisa, kris juga. betul sekali Mbak Agnes. Jadi karena untuk kris sendiri kita pasti mendukung program Bank Indonesia ya dalam percepatan akuisisi kris ya Mbak. Nah untuk pasar tradisional itu tentunya bisa langsung gunakan kris dan Bank Mandiri juga hadir selalu untuk membantu program Bank Indonesia dalam akuisisi percepatannya. Gitu. Baik, kalau dari Bank Mandiri sendiri ada strategi khusus nggak di untuk masyarakat agar memakai kris seperti itu ya? Iya betul Mbak Agnes. Jadi kalau strategi dari Bank Mandiri sendiri, kita tentunya selalu ada program sebenarnya Mbak. Kita dari Bank Mandiri programnya ini mengakuisisi kris. Kita fokus kepada 2 kawasan. Kalau Bank Mandiri memappingkan pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Kita di kawasan Niaga. Kemudian juga kawasan wisata Pantai Panjang, jadi kita fokusnya ke sana dulu Mbak, yang kira-kira bisa langsung disentuh oleh masyarakat. Nah kalau untuk kawasan niaga seperti salah satunya pasar tradisional Panorama, dalam hal ini cabang Bank Mandiri yang terdekat di sana selalu berupaya setiap hari untuk mengedukasi dan juga mengakuisisi, sampai kita ada buat program monitoring juga untuk percepatan akuisisi dan transaksi krisnya Mbak Agnes. Baik, untuk sejauh ini dari mungkin penglihatan Pak Rudi sendiri ya, terkait dengan kris ini semenjak mulai diberlakukan, seperti apa antusias masyarakat sendiri? Kalau dari antusias masyarakat secara nasional ya sangat bagus. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari pengguna yang dari tahun ke tahun naik terus, kemudian volume transaksi dan juga merchant atau pelaku usaha yang menggunakan. Kalau di Provinsi Bengkulu per Januari 2025 itu merchant itu sudah hampir 190.000, persisnya 189.000 merchant atau pelaku usaha itu sudah menerima kris sebagai kanal pembayaran. Nah kalau dari pengguna itu sekitar 250.000 pengguna di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir Januari. Nah ini juga ditandai dengan transaksi atau volume transaksi yang ada di Bengkulu. Kita patut berbangga di 2024 akhir persentase pertumbuhannya kita yang paling tinggi di Indonesia. Ditargetkan 2.500.000 tapi kita sampai dengan 33 juta transaksi. Nah ini melihat bahwa ternyata masyarakat Bengkulu itu sudah sadar manfaat dan keuntungan menggunakan kris sebagai kanal pembayaran digital. Baik, berarti antusias masyarakat luar biasa sekali Bapak luar ya? Luar biasa memang masyarakat Bengkulu ini. Oke, kita akan melihat pandangan dari Duta Kris juga nih ya dari kita. Tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, kami segera kembali.